Pada kesempatan kali ini kita kembali untuk masuk ke bagaimana membuat quotes ya, yang sederhana saja. Nah, ini sudah masuk iklan karena tidak berbayar ya. Kita pending dulu. Nah, ini kalau kita tidak nunggu, dia masuk ke ini contoh yang sangat sederhana ya. Yang sangat sederhana ketika kita buat quotes ya. Nah, biasanya quotes ataupun medsos ya, ada 3 komponen. Kalau secara kontennya, pertama ada header-nya ya. Di sini header bagian atas. Nah, ini nanti bisa berupa shape ataupun hanya logo saja ya. Atau yang lainnya nanti kita sesuaikan. Tapi untuk tahap awal yang kita buat hanya logo saja. Kemudian selanjutnya ya ada footer-nya. Nah, berisi biasanya alamat medsosnya ya, FB atau IG-nya, atau ada mau alamat websitenya ya. Bila perlu memang ada alamat sekolahnya misalnya supaya orang tahu. Tapi jangan terlalu banyak di sini kalau untuk quotes ya. Nah, sekedar bagaimana orang bisa menerima manfaat dari quotes yang kita buat dan juga tahu alamat rumah kita di dunia maya. Kemudian misalnya ada kontennya ya. Kontennya berupa teks atau save atau gambar ya, termasuk backgroundnya ini ya. Nah, ini bagian yang juga ada di dalam sebuah quotes ataupun flyer medsos ya. Baik, kita langsung aja dari awal. Kita akan pilih ya yang blank dulu. Di sini kita pilih ya di menu template ya, nampak ya. Kita pilih yang kosong. Nah, ini apa sampai menu ini selesai, sudah buka ini, sudah pilih template yang kosong untuk semua peserta yang aktif ya, mungkin yang sebagian sambil nyambi kegiatan mungkin. Ya, Ustaz. Semua sudah ya, oke. Nah, selanjutnya biasanya kita akan memilih background dulu. Tapi terserah yang mana, apakah kita ingin buat header dulu, atau kita ingin buat footer dulu. Tapi biasanya inspirasinya kalau sudah ada template-nya mungkin langsung isinya ya. Nah, untuk awalnya mungkin kita langsung membuat atau memasukkan gambar ya, untuk menjadi background-nya ya, background dari gambar kita ya, atau flyer kita. Nah, untuk ukuran, kenapa kita pilih yang 1:1? Nah, ini biasa umumnya kalau IG ataupun posting di Facebook itu gambarnya rasionya 1:1. Tapi nanti kalau sudah ingin buat story ya, itu mungkin 9:16, atau untuk yang mau dicetak A4 ya, satu lain lagi image-nya. Oke, kita mulai ya. Nanti kami jelaskan 1-2 langkah, kemudian langsung praktek. Nah, ini langkah pertama kita masukkan gambar ya. Cara memasukkan gambar kita bisa langsung
menggunakan menu tambah di sini. Nah, ini kalau gambarnya dia menjadi layer. Tapi kalau ingin gambarnya langsung kita ingin jadikan dia sebagai latar belakang tanpa kita ingin otak-atik lagi, maka bisa di menu 3 titik atau menu opsi ya. Caranya nah ini use image from gallery. Yang ini ya. Nah, kita pakai saja yang ini. Nah, di sini dia akan masuk ke pilihan yang mau kita pakai ya. Gambar-gambar di sini ada banyak ya. Yang ingin kita gunakan untuk kegiatan ataupun player sesuai dengan. Nah, di sini mungkin saya akan memilih gambar ini ya. Terserah. Nanti di HP para peserta akan ada gambar-gambar juga. Yang misalnya gambar dari para santri ya, yang ada di foto dan sebagainya, itu bisa dipilih. Nah, untuk memilih, ini kebetulan berada di folder Instagram ya. Nah, kalau ingin ganti folder ya, itu bisa klik di sebelumnya. Kalau di sini gambar Instagram, berarti kita klik di gambarnya ya. Nah, ini banyak pilihan yang mana mau kita masuk ya. Misalnya di sini ada mungkin ada gambar di WhatsApp ya, atau di aplikasi Open Camera, atau ada yang kita download dari internet. Nah, ini kira-kira yang mana mau kita pakai. Misalnya, gambarnya nggak ada, mau foto dulu misalnya. Ya, boleh dipoto dulu, nanti biasanya tersimpan di mana? Ya, di kamera biasanya, atau di tempat-tempat lainnya bisa dicari, misalnya di CMI ya. Nah, ini contoh saja. Nah, ini kita ambil yang di Instagram tadi ya. Ini contoh gambar yang kita pilih. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita langsung pilih saja yang rasionya 1:1. Yang ini kita rasio 1:1. Lalu kita geser-geser ya, yang mana mau kita ambil. Setelah itu beri centang ya. Kita centang, kita checklist. Oke, sudah masuk. Nah, ini kenapa lingkaran? Kita unduh dulu. Kita ulangi ya. Jadi ini untuk tekan ini tadi ya. Oke. Nah, sampai di sini nanti kita bakal ya, gambar ini di mana? Di menu ini ya. Bisa di sini ya, atau di sini. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, di sini yang terkait dengan background. Yang ini terkait dengan tampilannya. Saturasi, misalnya ini kita ingin kurangi ya, ingin gelap ya, ingin sangat terang. Nah, ini menurut para peserta nanti bisa dicoba dimanipulasi ya, dipilih-pilih, kontrasnya ditambah dan seterusnya. Nah, ini bisa kita coba. Namun kita pengen gambar ini
biasa saja, tapi kita lapisi dengan shade warna putih sehingga nampak buram, ya, sehingga nampak buram. Nanti terserah dari para peserta bisa nampak buram atau nampak gelap, ya. Kita tambahkan save. Kemudian kita atur, ya. Kita langsung centang saja di sini. Lalu kita melakukan perubahan. Nah, kemudian pada menu yang ada di sini, ya, kita klik di sini untuk melihat propertiesnya. Nah, kemudian kita scroll di bagian ini, ya, bagian menu sebelah samping, ya. Kita membesarkan skalanya, ya, di relative size. Kita fullkan sampai 100%. Kita centang. Kemudian posisinya kita buat rata tengah. Di mana? Di sini, ya. Bagian relative position. Ya, di sini kita tekan sekali juga di sini. Jadi objek berada pas di tengah-tengah gambar atau di tengah-tengah kanvas. Nah, kita centang. Nah, di sini kita rubah opacity-nya, ya, di menu ini. Kita rubah, kita enablekan, ya. Jangan lupa di-enablekan. Terubah di bagian sini. Nah, jadi nampak seperti blur, ya. Demikian. Nah, sampai di sini dulu, langsung dipraktekkan sebelum kita memasukkan logo, teks, dan lain sebagainya. Kami persilakan. Atau perlu diulang? Ustaz, bisa minta logonya, Ustaz? Ya? Logonya, Ustaz? Gambarnya. Gambarnya boleh dari HP masing-masing, terserah gambar apa. Ini sebagai contoh saja, ya. Nah, nanti kalau nanti di akhir pelatihan kita kasih tugas, misalnya harus gambar masjid misalnya, atau harus gambar anak-anak gitu, ya. Tapi kita ulangi dari pertama, ya. Ini ada yang minta ulang. Kami ulangi sekali lagi, ya. Pertama sekali adalah kita pilih dulu background-nya, ya. Kita masuk ke menu template yang ini. Kita menu template, kita pilih yang kosong tadi, ya. Yang ini. Ini dari awal, ya. Nah, ini udah kosong. Kita masuk, pertama adalah memasukkan gambar ke background. Jadi ada gambar masuk ke background, ada masuk ke kanvas. Kalau masuk ke kanvas, dia di gambar yang langsung nanti bisa diotak-atik di kanvasnya. Nah, di sini, ya, kalau ke kanvas. Tapi yang kita ingin masukkan adalah gambar ke background. Nah, itu melalui menu ini. Menu opsi atau menu titik 3. Nah, ini kita klik, kemudian kita pilih use image from gallery. Yang ini. Nah, ini kita langsung pilih dan masuk ke mana? Masuk ke HP kita. Nah, ini kebetulan tadi yang aktif adalah di folder gambar Instagram. Di sini bisa dilihat, ya, yang sebelah sini. Nah, kalau kita ingin buka folder lain, misalnya yang gambar ada di WhatsApp, itu biasanya nanti gambar WhatsApp, gitu, ya. Nah, ini coba kita cek, kita kembali ke folder gambar dengan klik di sini, ya. Di menu gambar,
Kita klik, maka di sini ada banyak pilihan ya. Folder ada Pixel Lab, ada WhatsApp Business, ya, ada Picture, Screenshot. Tadi Anda ngambil di folder Instagram. Nah, biasanya kalau di kamera itu DCIM ya, DCIM. Biasanya ini folder untuk kamera biasanya, tapi kadang-kadang beda ya. Misalnya kalau Anda sering pakai open kamera, nah di open kamera ini banyak foto-foto ya yang bisa digunakan. Nah, ini kebetulan Ana milihnya di folder Instagram. Nah, nanti peserta boleh memilih di folder yang disimpan fotonya di mana. Kalau ada yang simpan di WA ya, misalnya WhatsApp bisnis gitu ya. Nah, ini ada foto-foto yang dikirim misalnya kayak PNG ya. Untuk logo-logo. Nanti kalau memang nggak ada bisa kami bantu kirim di WA. Kemudian misalnya foto yang ada di WhatsApp ya. Nah, ini misalnya dan sebagainya. Yang tersimpan di WhatsApp. Nah, kami pribadi memilih foto yang ada di Instagram yang ini. Nah, sampai di sini kita ada beberapa menu yang bisa digunakan, tapi kita tidak pakai semua. Pertama adalah kita ingin gambar ini bentuknya sama persis dengan kanvas kita atau area kerja kita. Maka kita pilih yang 1:1 rasionya. Ya. Kita pilih 1:1. Ya, jadi bentuk sini. Tinggal geser-geser. Atau dibesarkan, kecilkan. Ya. Nah, ini saya mungkin pas posisinya di sini, biar nampak ada anak kecil ya. Kemudian kita centang di sini. Nah, untuk memfikannya, ya. Ya, di sini. Kemudian setelah itu kita centang di sini untuk mengaplikan atau menerapkannya di background. Nah, sudah masuk ya. Nah, sampai nanti baru kita masukkan set. Tapi sini dulu coba dipraktekkan. Silakan. Nah, gambarnya ini tergantung bagus tidaknya tergantung kita yang mengambil gambar atau kita mengambil gambar yang cantik ya, gambar pemandangan kah atau gambar apa ya. Tapi kalau untuk quotes ini bebas ya gambarnya, mungkin sesuai dengan nasihatnya. Misalnya kalau nasihat tentang berbakti pada orang tua, maka kita masukkan gambar anak sama orang tua lagi salaman dan seterusnya. Oke, sampai sini silakan praktek. Kami kasih waktu 1 atau 2 menit. Ya, silakan. Setelah itu kita lanjut untuk memasukkan save untuk menutupi backgroundnya supaya nampak blur. Masya Allah. Amat paling cepat nih. Udah jago nih. Yang lain silakan. Waktu paling lama 2 menit. Masya Allah. Sudah ya? Nggak ada masalah ya? Kalau ada masalah sampaikan. Nah, selanjutnya langsung aja berarti ya, sudah semua nih. Ada yang belum? Nah, kita tambahkan save. Saya ulangi, sebentar. Terlalu cepat ya. Nah, di sini di menu ini ya kita klik untuk menambahkan save. Ini ya. Nah, langsung kita centang saja. Warna putih saja kita pilih. Nanti ke depan boleh pilih warna apa saja. Nggak ada tanda centang. Yang ini nggak ada ya. Yang ini nggak ada. Atau dia ketutup. Nggak ketutup ya. Kalau kita bergerak-gerak, centangnya tetap ada.
Siapa yang nggak ada tanda centang tadi? Atau bentuknya begini? Untuk begini nggak ada tanda centang. Coba kita tes. Plus. Save. Centangnya di samping ya. Berarti ya. Nah ini dia. Oke, sudah fix yang nggak ada tanda centangnya. Yang dari HFSD, Yusma Sari, gimana? Bisa solve problem tanda centangnya? Astagfirullah. Dimasukkan gambar atau dimasukkan save masalahnya? Ini siapa? Ustazah ya, Yusma Sari. Di mananya yang nggak muncul tanda centang? Mungkin bisa di chat atau bicara juga boleh, nggak apa-apa. Yang di mananya Bu Yusma? Pas masukin Pas gambar masuk foto backgroundnya. atau pas yang putih? Pas saya balik gambar yang saya foto. Oh iya, karena mungkin tertekan back ya. Atau tertekan kali. Itu ya, coba saya tekan back. Nah ini ya. Kita tekan ini sehingga hilang ya. Oke, coba kita ulang sekali lagi. Ya. Kita tekan opsi ini, kemudian use image from gallery. Kita pilih gambarnya, ya, mana aja boleh. Kemudian kita pilih langsung rasio 1:1 yang ini, ya. Nah ini dia. Nampak ya? 1:1. Nah langsung bentuknya begini. Kemudian langsung aja centangan nampak ya? Kok begini ya di sini ya? Nah, atau kita sebelumnya beri centang di sini dulu supaya dikunci ya. Nah, centang sini baru centang di sini. Nah, sampai sini bisa Bu siapa? Bu Yusma Sari. Nah, coba tes dulu. Kita tunggu 1 menit untuk Bu Yusma. Yang lain sudah aman ya? Serta yang lain? Sudah, Ustaz. Kita tunggu 1 menit. Kalau belum juga kita lanjutkan. Memang agak susah, mungkin satu perangkat kayaknya. Oh, posisinya beda ya. Tapi centangnya ada ya, alhamdulillah. Penting centangnya muncul. Siap. Kita lanjut dengan kita masukkan save ya. Cara masukkan save bisa ditekan di tombol tambah ya.
Lalu pilih save. Nah, langsung aja kita centang. Kalau centangnya di bawah atau di samping ini, ya. Nah, ini berarti centangnya di mana? Ini belum muncul ya. Kalau yang ini centangnya di samping. Yang ini. Nah, ini ya. Tapi saya pribadi suka bentuk begini karena yang kita pakai bentuknya persegi 4 atau bujur sangkar. Jadi menunya lebih enak begini. Ya, tekan tambah, save, jadi centang. Nah, disinilah baru kita besarkan. Boleh secara manual ya, seperti ini. Jadi ujung-ujungnya bisa kita kita tarik-tarik besar kecil. Di sini juga untuk mengatur ukurannya. Ya, di sini. Ini ya. Secara manual. Tapi kan lama. Nah, makanya ini langsung kita masuk ke menu propertiesnya. Yang mana? Ini dia. Dengan syarat kita sudah pasti menseleksi objeknya. Ya. Tapi kalau kita nggak seleksi seperti ini, pas kita tekan tombol ini, nah, maka dia bukan muncul properties, tapi muncul penambahan ya untuk mau apa yang dimasukkan. Tapi ketika sudah kita klik, nah berubah ya. Menu di sininya berubah. Baik. Nah, di sini langsung kita scroll ya. Kita pilih relative size. Yang ini. Ya. Nampak ya? Yang ini. Nah, langsung kita enable-kan. Kalau dia belum enable ya. Kalau dia belum enable, nampak sini. Kita enable-kan. Kita buat 100% supaya dia full memenuhi kanvas kita. Ya, di sini kita gerak-gerakkan. Kita buat 100%. Ini langsung centang ya. Sini centang. Nah, kemudian cara selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita masuk ke relative position untuk membuat kita rata tengah dan rata kiri kanan. Ya, ini ya. Di sini untuk rata tengah kiri kanan ya. Ini rata tengah kiri kanan. Sedangkan ini rata tengah atas bawah. Sehingga posisinya betul-betul di tengah-tengah kanvas. Nah, ini ya. Lalu centang. Nah, langkah ketiga untuk kanvas ini, di sini dia sudah relatifnya udah 100 ya. Cuma masih nampak kiri kanannya nih. Backgroundnya ya. Kalau memang kita ingin menutupi semua tapi nggak usah, langsung aja kita ke menu opacity ya. Ini dia. Nah, di sini kita merubah transparansinya ya. Sehingga menjadi transparan, nampak gambar yang ada di belakang tetapi tidak terlalu nampak, agak kabur-kabur. Kita enable-kan ya. Nah, kita kurangi sedikit demi sedikit. Nah, ya. Sesuaikan dengan selera kita ya. Nah, kalau ini kan terlalu nampak. Karena kita akan memasukkan tulisan berwarna hitam. Tapi kalau berwarna putih, maka kita rubah dulu nanti colornya. Jadi color shape-nya warna hitam. Tapi kali ini kita akan coba warna putih. Nah, lebih kurang segini ya. Kita buat 75 ya.
Setelah itu tekan centang. Nah, sampai di sini sudah siap Bu Yusma? Yang lain mungkin sudah siap ya dari tadi ya. Ustaz, yang di tepinya tuh kan ada sedikit garis, kan. Maksudnya walaupun satu selesai nanti enggak pas nanti waktu dia nampak juga Ustaz di sampingnya tuh yang garisnya. Nah, boleh kita tarik seperti ini, kita lebarkan lagi. Ini kita olah lagi di relative position. Nah, ini kan jadi hilang ya, nampak sampingnya. Jadi kita buat lewat aja Ustaz. Lewatkan aja. Baik. Nah, di grup di masing-masing HP ada logo sekolahnya masing-masing? Belum ada Ustaz. Belum ya, ini anak kirim di grup ya untuk logonya. Logo Rumah Quran dan HS serta logo yayasan. Insyaallah ya, sebentar. Oke. Sudah masuk di grup? Ada logo RQ, RQA, dan HS. Silakan disimpan atau di-download. Nah, nanti berarti berada di folder WhatsApp ya. Nah, biasanya kadang-kadang nggak tersimpan kalau belum kita mungkin simpan. Sudah bisa? Sudah terdownload? Udah Ustaz. Baik. Di folder mana? Di folder WhatsApp biasanya. Kalau pakai WhatsApp bisnis, jadi folder WhatsApp bisnis. Kalau di WhatsApp biasa, biasanya harus disimpan dulu. Baik, kita mulai. Kita masukkan dulu logo ya. Untuk logo, itu kita menggunakan menu plus. Yang menu ini ya. Langsung saja kita tekan. Pilih from gallery. Pilih from gallery. Nah, kita arahkan tadi ke menu, ke folder kita simpan. Nah, simpannya di folder WhatsApp bisnis. Nah, ini nampak ya logonya. Misalnya pilih logo yayasan.
Nah, sudah masuk ya. Biasanya langsung saja centeng ya, karena sudah profesional bentuknya. Langsung centeng. Nah, ini tinggal di sininya tinggal di olah bentuknya mau taruh di mana. Ya, taruh di tengah-tengah. Ini kayak di tombol ini ujung kita bisa besar kecilkan. Kemudian di menu samping ya, menu ini kita scroll ke bawah untuk melihat posisinya. Kita mengatur posisi secara manual di menu. Nah ini ya, relatif position kita buat rata. Kita ulangi di relative position. Kita buat rata tengah di sini. Nah, Saya mau tanya sedikit. boleh, silakan. Ini kan logonya udah muncul, cuman gambar fotonya belum ada. Pindahkan logonya ke ini tadi gimana? Pindahkan logonya ke gambar. Udah kita edit tuh. Gambarnya Ini yang nampak cuman logonya aja, gambar PNG-nya aja, PNG logonya aja. Kalau yang foto rame-rame duduk dengan ceramah tuh belum ada tuh. masukkan sekarang boleh juga. Nanti dia akan jadi background ya. Itulah ceramah. Gimana? Barang boleh. Yang ininya belum ada kan, foto belakang ya, ini ya. Ya. Kalau ini apa tadi? Tadi sudah ada belum? Tadi kan udah ada. Kemudian kan ini use image from gallery, ambil logo. Kalau ambil logo tidak melalui use image gallery. Oh, salah satunya. Tapi di sini, nah ini dia. Karena dia masuk jadi layar, bukan jadi background. Ke use image gallery yang tadi itu untuk background. Berarti cara kembali gimana, Sa? Tekan back aja nih. Tekan undo bisa. Undo kosong, paling back yang di HP. Kalau ingin balik ya, bentar ya. Oh ya, udah aman, Sa. Udah. Berarti tekan plus from gallery ya. From gallery. Ya, oke. Nah, jadi posisi kalau di WhatsApp kan simpan di WhatsApp. Ya, ini kebetulan saya di WhatsApp bisnis. Karena WhatsApp yang biasa Ana setting tidak menyimpan gambar kecuali disimpan secara manual. Jika di WhatsApp bisnis dia otomatis simpan. Masih ada yang kendala untuk masukkan logo di room chat ya? Itu di room chat saya minta ulang. Kita ulang ya, insya Allah boleh. Kita ulang ya, kita anggap logonya kita hapus. Kita anggap tidak ada. Nah, pertama sekali adalah kita menekan tombol plus yang ada di menu bar atas dan kita pilih pilih from gallery. From gallery artinya dari kita ingin masukkan gambar dari galeri atau dari HP kita. Oke, kita pilih from gallery. Nah, biasanya jadi agak sulit cari gambar ya. Biasanya posisi awalnya begini. Nah, di folder mana ya? Gitu ya. Nah, kalau tadi kan kirimnya di WhatsApp. Nah, kalau saya pribadi di WhatsApp saya tidak disetting untuk menyimpan gambar sehingga nanti pas klik di WhatsApp nggak muncul. Jadi gambar yang disimpan secara manual. Maka yang tersimpan otomatis itu di WhatsApp bisnis ya. Jadi saya di WhatsApp bisnis yang ini. Nah, sini baru muncul
yang dikirim tadi, ya. Nah, ini saya ingin masukkan logo yayasan. Nah, tadi ada juga cara cepat, Ustaz. Karena buka di garis 3 yang di sudut kiri atas tuh, Ustaz. Ya, boleh. Bisa tekan yang terbaru. Yang terbaru pilih karena yang tadi terbaru. baru di-download kan. Langsung ada Boleh. di atas. Nah, misalnya pilih yang sini ya. Tekan yang terbaru bisa, Ustaz. Langsung muncul yang tadi yang baru di-download. Nah, jadi sini juga bisa. Atau saya tadi kan pilih gambar. Jadi semua gambar akan dicari tapi dia di folder masing-masing. Tapi kok terbaru ini, apa yang terbaru masuk itulah. Nah, saya tadi kirimnya di WhatsApp biasa maka nggak muncul. Tapi yang dikirim semalam ke bisnis muncul, ya. Kalau kita pilih logonya. Nah, ini ya. Nah, sudah muncul seperti ini, ya. Nah, ini karena sudah profesional, bentuknya sudah pas, nggak perlu lagi kita otak-atik ya, langsung aja centang. Centang di sini. Nah, tinggal di sini diatur ukurannya, ya, manual aja pakai tangan, geser-geser, ya. Geser-geser. Nah, cuman kita ingin memastikan dia berada pas nggak di tengah-tengah, ya. Maka di menu samping yang ini kita akan men-scroll ke bawah untuk mencari namanya relative position. Ini dia. Nah, kita pastikan dia di tengah, walaupun memang kadang sudah pas di tengah. Nah, cara lain supaya kita tahu posisi mana untuk memastikan, itu bisa mengaktifkan grid-nya, ini ya. Kita aktifkan menu grid. Nah, ini ya. Nah, nampak ya, berarti dia udah pas di tengah. Demikian ya. Kita nonaktifkan lagi menu grid-nya. Ya, kita nonaktifkan dengan cara klik lagi. Nah, sampai sini sudah selesai semua. Jadi yang sudah bisa, harap bersabar ya, biar sama-sama kita bisa. Ya, siap, Ustaz. Nah, selanjutnya kita masukkan teks ya. Teks dari Al-Quran misalnya ya, surat apa yang ingin kita munculkan. Ya, biasanya surat tentang, kalau ini tentang atau hadis ya. Atau kita ayat Quran aja yang lebih gampang. Misalnya boleh surat apa saja. Ini sebagai contoh. Nah, ini biasanya buka di aplikasi Al-Quran. Semua ada aplikasi Al-Quran yang bisa di-copy. Nah, ini contoh ya. Saya akan membuka aplikasi Al-Quran. Nah, ini Al-Quran. Ini salah satu aplikasi yang kita bisa mengcopy ya, misalnya kita ambil yang ayat kedua, kita klik ya di sini. Nah, di sini ada menu copy ayat ya. Kita langsung klik. Nah, muncul pesan berhasil di copy. Nah, kita berpindah ke Flipslab. Nah, keluar iklan lagi kayaknya. Belum. Nah, tadi kita sudah mengcopy. Ya. Maka berikutnya kita akan menambahkan teks. Ya. Klik lagi di menu plus.
atau menu tambah, lalu pilih menu teks. Ya, kita langsung saja. Nah, di sini muncul ya, di sini nampak muncul di ujung sebelah kiri atas, new text. Nah, sekarang kita siap-siap untuk mengedit teks. Namun sebelum kita mengedit teks lebih lanjut, ya, coba di copy dulu yang aplikasi Qurannya, yang tadi ya, kata-kata ayat-ayatnya. Silakan. Kalau belum ada boleh di-download. Apa namanya ini aplikasinya? Bentar ya. Nah, ini udah ada semua aplikasi ini. Kayaknya Al-Quran Indonesia. Salah nama aplikasi. Kita cek di sini. Al-Quran Indonesia ya. Oke, silakan yang belum download coba di-download biar sekalian bisa punya sumber ya, tulisan yang kita akan share di. Kami kasih waktu berapa? 1 menit, sama cukup ya. Atau bisa masuk juga ke web ya, ada juga situs seperti tafsir web ataupun Quran terjemahan, Quran online. Cuma nanti kalau di situ kita memblok kata-kata yang ada di situ untuk kita kopikan. Oke, kami silakan kasih waktu ya 2 menit untuk mengcopy. Bagi yang belum mendownload, untuk mendownload aplikasi, atau bagi yang ingin copy paste dari web ya online, misalnya Quran online Ada atau kirim juga di grup Ustaz. ya. Ada yang kirim juga ayat yang di grup. Mungkin bisa di copy. Sudah ya, boleh. Di WA. Ini Bu Yusma Sari, Raisen, ada yang bertanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, raise hand yang punya awal tadi Ustaz. Oh, punya awal tadi ya. Oke, berarti kita lower hand dulu ya. Nggak apa-apa. Lanjut. Berarti sudah di copy semua ya? Ada yang belum? Kalau sudah, kita mulai ya untuk mengedit teks. Nah, teks yang sudah muncul tadi ketika kita tambah teks ya, kita tambah teks muncul di sini. Nah, kita posisikan dulu ke tengah supaya untuk lebih mudah mengedit-editnya. Kita geser aja. Nah, kemudian kita buka properties daripada objek teks ini. Dek, saya ambil ya. Kasih ya. Ini suara siapa? Berminta tuh. Apa kabar, Bun? Maaf tadi di kamar mandi. Pulang terus. Saya lihat belakang ya. Mana? Apa kabar? Wah, persiapannya mantap. Baik. Nggak bisa ke anak kosnya Ustaz ya? Iya, itulah bisa. Adalah. Baik, kita kembali lagi. Tadi iklan, nggak apa-apa. Nah, ya. Setelah kita menseleksi di sini, ya, maka selanjutnya kita akan membuka propertiesnya yang ada di menu sebelah kiri. Nah, propertiesnya yang mana? Ya, ada di sini. Menu A atau menu teks. Nah, sekarang yang lagi aktif kan menu objek atau menu set, ya. Jadi kita ingin membuka ini. Oke, kita langsung saja
Nah, berubah ya. Berubah menu yang di sampingnya. Ketika kita mengklik menu A. Nah, di sini apa yang ingin kita rubah? Pertama sekali adalah kita ingin mempaste atau copy paste hasil dari copy paste tadi ya. Kita klik di menu edit. Nah, ini dia. Di menu edit. So, nah, keluar ya. Ya, kita hapus dulu. Lalu klik tahan, tempel. Ya, di sini kan muncul ya, banyak sekali. Tapi kita hanya butuh, ya, kita hanya butuh apa? Sebentar, kita ulangi ya. Kita butuh untuk awalnya ini ya, adalah ayatnya saja. Ayatnya saja yaitu yang ini. Boleh di blok, ya. Kemudian kita potong untuk mengambilnya, atau boleh juga dihapus yang lain, tinggalkan yang itu. Tapi saya lebih suka ya memotong, kemudian di sini kita blok semua, kemudian tempel. Nah, jadi tinggal ayatnya saja. Nah, coba apa? Udah paham kira-kira ya? Jadi kita hanya mengambil ayatnya untuk kita masukkan. Nanti kita ambil juga terjemahnya. Tapi ini tetap awal kita ambil ayatnya saja. Oke. Nah, ini ayatnya sudah masuk. Nah, di sini kita langkah berikutnya atau sebelum langkah berikutnya, nah, coba masukkan ini dulu, copy paste. Jadi jangan terlalu panjang, saya jelaskan nanti pusing. Ini berarti ada 3 langkah tadi ya, kita ulangi ya. Kita hapus dulu. Langkah pertama di sini tadi tambah teks, ya. Keluar tagnya di sini. Kemudian kita geser ke tengah. Kemudian pastikan kita mengaktifkan menu teks. Lalu kita klik edit untuk mengubah isi dari teksnya. Ya, kita hapus new tag-nya. Kita pastekan ya. Yang sudah kita copy paste tadi. Atau di sini bisa dilihat ya, kalau bagi keyboard yang model begini, di sini ada namanya, sebentar ya. Nggak bisa dicoret-coret. Nah, ini ada tanda i kan di sini. Nah, nih. Ada ya. Nampak? Nah, di sini kita bisa memilih yang mana mau kita pastekan atau tempel di keyboard. Nah, ini dia. Nampak ya? Semua tadi sudah pernah kita paste. Nampak di sini. Nah, kita kebetulan mempaste semuanya sebagai contoh supaya lebih mudah. Nah, kita hapus yang tidak kita perlukan. Hapus. Kita butuh ayat saja. Bagaimana yang di atas, kita hapus juga. Ini agak susah ngapus yang di sini. Ya. Satu lagi. Kalau di belakang ayat ini biasanya terhapusnya ke kanan. Terhapus ayatnya. Betul, sini kita hapus Z-nya. Nanti kita masukkan lagi huruf Z.
Bisa. Itu. Oke. Stop dulu. Sebentar. Nah, ya. Oke, selesai. Nah, sudah masuk. Nah, silakan yang lain 3 langkah ini dikerjakan ya. Plus, kemudian teks dan edit. Ya, silakan. Sebelum kita mengedit nanti kita ganti font, ganti warna, dan seterusnya. Kita tambah efek-efeknya ya. Oke, silakan. Oke, Ustaz Ahmad sudah. Luar biasa, cepat sekali. Yang lain? Oh, ini ada pertanyaan ya. Pas geser-geser, yang lain ikut tergeser. Kebetulan tadi untuk logo kan baru baru 2 objek ya. Nah, ini boleh untuk supaya jangan geser-geser ya. Jadi pas geser-geser, tergeser yang ini ya. Padahal yang mau digeser adalah logo. Ternyata tergeser save-nya di belakang. Ya, untuk supaya jangan tergeser, nah, tadi lupa kami sampaikan ya. Ini kita buat tengah. Nah, di sini di menu layer, nah yang ini ya. Di menu layer kita klik. Nah, ya. Yang mana yang mau kita nggak geser-geser lagi? Kita lock. Yang ini. Yang ini ya. Nah, ini. Sebentar. Nah, ini dia. Yang paling bawah. Nah, ini kita pengen dia jangan geser-geser lagi. Maka klik di sini. Di lock. Kita klik. Nah, ini insya Allah tidak geser lagi. Ya. Oke, kita tutup menu layernya. Ya, kita tutup di sini. Nah, ini insya Allah kita coba-coba geser, nggak bisa ya. Untuk yang lain bisa. Nah, sampai di sini dulu, masukkan teks. Yang lain sudah? RQ2 sudah. Indonesia sudah. Nah, sekarang tiba waktunya kita edit. Pertama, supaya nampak dulu nih. Warnanya putih kan nggak nampak nih. Ya, pastikan kita berada di menu teks ya. Nah, kita klik. Nah, kita rubah warna dulu. Kita cari. Nah, mana warna ya? Oh, nggak nampak. Nah, ini dia ya. Nah, ini. Oke. Ini ya. Ini kok ada pesan masuk, turun sendiri ya. Nah, di sini kita klik untuk memasukkan atau memilih warna yang lain. Ini warna dasarnya putih. Ya. Kita pilih yang color biasa, jangan yang gradient, yang color ya. Ini sudah dia secara defaultnya pilih color. Di sini kita pilih warna yang kita inginkan, kita scroll ke kanan atau ke kiri. Nah, ini ya. Warna kita inginkan adalah hitam karena backgroundnya putih. Nah, sehingga nampak. Ya. Oh, saya pengen misalnya yang hitam Alkitabunya misalnya. Berarti di bagian ini ya, di bagian sini ya. Nah, ini kita bisa memilih kata yang ingin kita hitamkan atau kasih warna lain. Ya.
Kita langsung praktek. Misalnya kita punya ini warna merah misalnya, cuma agak susah, kecil. Nah, kita punya misalnya warnanya biru ya, atau warna merah. Dalika kitabu. Nah, ini di sini bisa diolah ya, di sini. Nah, tapi kalau ingin semuanya satu warna, ya, di blok lagi semuanya. Nah, di sini kita semuanya hanya satu warna saja. Ya, semuanya hanya satu warna hitam. Nah, ini langkah pertama, mengubah warna. Kita kasih 3 langkah nanti langsung praktek ya. Oke, kita centang ya, jangan lupa untuk mencentang. Kalau lupa nanti dia tidak diterapkan. Nah, langkah kedua adalah dengan membuatnya rata tengah. Ya. Kita cari dulu alik namanya ya, alignment ya, alik. Nah, ini dia ya. Di sini supaya dia rata tengah paragrafnya. Sengaja kita pilih rata tengah. Ya, yang mana? Di sini kita bisa memilih ada rata kiri, kanan, dan tengah. Yang di bawah ini apa? Ini Just TV ya, rata kiri, kanan. Dan ini kita nggak aktifkan. Kecuali itu mungkin kalimat-kalimat berita. Oke, kita centang. Nah, ini sudah di tengah. Langkah berikutnya kita sesuaikan besarnya. Nah, di sini ada 3 fitur ya di sini. Yang pertama adalah ini. Ini untuk membesarkan area tag-nya. Jadi bukan tag-nya yang dibesarin, tapi areanya. Ya, yang ini. Nah, yang ini untuk membesarkan teks-nya. Secara manual dengan tangan. Sedangkan yang ini untuk memutar teks. Ya. Sehingga jadi mereng ya, mutar beberapa derajat gitu ya. Nah, ini kita coba praktek yang pertama dulu untuk membesarkan area teks. Nah, ya. Ini untuk membesarkan area teks, areanya bukan tagnya. Untuk membesarkan teksnya kita gunakan yang ini. Nah, besar tagnya. Besar, kecil, tinggal sesuaikan. Terus saya memiringkan. Nah, di sini. Ya. Gimana? Di sini. Ingin saya putar, rotasi ya. Nah, di sini. Tapi kalau nggak perlu rotasi ya gini aja. Ya, lurus. Karena nanti yang baca pusing, terlalu banyak rotasinya. Nah, ya, kemudian dipaskan di tengah-tengah. Kalau misalnya kurang yakin ini pas di tengah, ya, maka kita gunakan menu ini lagi untuk memastikan dia di tengah. Kita cari di relative position. Ya, kemudian rata kiri, kanan, rata atas, bawah kalau mau pas di tengah. Tapi kita targetnya nggak terlalu pas di tengah kali ya, agak turun karena di atas ada logo, kita turunkan, kemudian kita buat rata kiri kanan. Nah, ini 3 langkah ini coba dipraktekkan sebelum kita masuk nanti untuk memberikan efek ya, shadow ya, atau efek apa. Dan persilakan. Dan mengganti font lagi ya, belum ya? Di tiga langkah ini. Silakan. Kayaknya Pak Ahmad udah siap nih. Karena beliau langsung pakai laptop dan HP ya. Ya, Ustaz, udah siap. Iya, langsung udah siap ya. Yang lain sudah juga? Coba di raise hand yang pakai laptop biar kita lebih mudah. Raise hand yang ada pakai laptop. Jadi laptopnya di depan, kemudian HP-nya di tangan. Nah, ini lebih cepat biasanya. Coba di raise hand atau dikasih jempol.
yang pakai laptop. Biar kita bisa lihat. Tadi memang ada pertanyaannya, cuma tadi belum sempat terrekod siapa yang pakai laptop. Oh, Bu Eta cuma satu ya. Baik, kita lanjut. Langkah berikutnya adalah kita ingin memaksimalkan penggunaan menu yang ada di, nah sekalian praktek yang tadi, yang ada di menu teks ini ya, banyak sekali. Pertama adalah kita ingin merubah size-nya melalui menu ini. Ya, ini dia. Atau kita lihat dulu yang di atas. Bentar. Nah, ini ya. Pertama menu delete ini udah pasti tahu ya, kita untuk menghapus teks tadi kita tidak pakai. Nah, kita coba copy ya. So, kita copy nih. Nah, nampak ya. Sudah ada 2 teks. Nah, kita hapus dulu. Nah, kemudian to front. Nah, ini contoh to front ya, ketika posisinya mungkin ya kita nggak gunakan dulu karena masih satu objek. Kita langsung pakai menu size ya untuk mengubah ukurannya di sini. Jadi bisa mengubah ukurannya secara langsung ya, menggunakan ini tadi sudah kita praktekkan, atau menggunakan size. Nah, ini ya. Besarin, geser, besarin, geser gitu ya. Atau kecilin, geser. Nah, biasanya di sini kita ingin ukuran yang kita inginkan. Misalnya saya maunya 70. Nah, bisa diatur di tanda plusnya. Di sini ya. Nah, ini tujuan kalau kita ingin mengubah di menu size. Jadi ukurannya saya butuhkan 70. Kalau di sini kan kita nggak tahu ukurannya berapa. Nah, kalau kita langsung edit di sini gitu ya, berapa nih ukurannya? Oke, kita tengahkan. Kemudian untuk ganti warna sudah ya. Padding ya. Yang ini. Oke, kita langsung saja. Nah, ini adalah apa bahasa kalau di Word apa? Baris pertama masuk atau nah, ini live padding-nya. Di sini nampak ada jarak ya. Sehingga dia dengan area teksnya itu ada jarak. Kalau normalnya 7 tadi ya. Kalau normalnya 7 ya. Nah, ini juga nah ada paddingnya. Ini biasanya kalau kita ingin memasukkan background warna di teks. Tapi kalau enggak, biar apa namanya bawaannya ya seperti sedia kala seperti ini ya. Ada paddingnya tapi tidak tidak terlalu nampak alias nol ya. Jadi kita mau nambah sini 2, sana dan seterusnya. Nah, ini untuk padding. Jadi kita tidak pakai padding. Kemudian tekstur. Nah, jadi tekstur ini kita ingin seolah-olah tulisan ini tembus ke gambar yang ada di belakang.
Jadi kita pilih teksturnya langsung di sini ya. Nah ini ada menu tekstur. Nah pilih gambar yang tadi juga. Mana dia? Salah. Apa? Cukup padding. Tekstur ya. Tekstur, kita pilih gambar yang tadi, gambar. Instagram. Ini tadi ya. Nah ini seolah-olah tulisan tadi ada gambar yang tembus ke belakang. Ini ya. Jadi dia berisikan tekstur atau gambar yang kita inginkan. Nah, tapi kali ini kita tidak masukkan gambar ya. Kita unduh. Opacity ini tahu kan untuk merubah transparansinya kita nggak perlu. Mask juga belum perlu. Kemudian font. Nah ya. Kita masuk ke font. Oke, kita ulangi ya. Mana menu font ya. Menu font. Nah, ini fontnya bisa dipilih. Di sini ada 3 menu ya di atas ya. Ada fonts, ada my fonts, ada recent. Font ini adalah bawaan yang dari Pixel Lab-nya. Sedangkan my font ini font-font yang kita bisa install. Ya. Font-font yang kita bisa install ke dalam Pixel Lab. Sedangkan recent yang ini font yang baru saja kita gunakan. Nah, untuk sementara kita pakai yang font saja. Nanti kita coba kasih tutorial untuk my font ya, untuk menambah font-font baru. Nah, di sini untuk menambah font baru ada 2 menu ya. Menu langsung memilih filenya atau memilih foldernya. Tapi nanti kita mainkan. Kita coba yang font bawaan dari Pixel Lab. Ini terserah pilih yang mana. Tapi kalau menurut saya yang tadi sudah cocok ya. Tapi kalau mau pilih yang lain silakan untuk berimprovisasi. Di sini fontnya juga cukup banyak ya. Nah, ini ada khusus non Latin. Nah, di sini bisa pilih font Arabnya yang mana, misalnya yang ini ya. Yang ini terserah. Tapi kalau yang tadi sudah cocok menurut saya. Atau kita coba yang ini. Boleh. Nah, ini dia masuk. Tinggal disesuaikan ukurannya. Yang proporsional. Nah, ini tentang merubah font. Selanjutnya adalah ini ada pertanyaannya. Untuk size-nya bisa berbeda antara kata seperti pada ganti warna. Untuk size ya. Untuk size ya, untuk size apakah bisa berubah? Kita coba lihat ya. Dari size. Nah, di sini ya. Ternyata tidak bisa. Tidak ada per katanya. Artinya kalau ingin satu kata itu agak besar sedikit ya, biasanya itu nanti dua teks. Dua teks ya. Misalnya kayak promo belanja, promonya besar, belanja kecil. Itu berarti dia 2 teks. Bukan 1 teks. Tapi kalau untuk yang lain ganti warna, nah ini bisa ya.
Atau satu lagi inti yang model style ya, yang satu tebal satu enggak gitu ya. Seperti ini misalnya, kita ingin yang tebal kita bun aja misalnya, sesuatu yang kecil. Nah ini kita bisa tebalkan. Tetapi hanya pada huruf yang bisa tebal atau tidak. Ini mungkin hurufnya tidak bisa tebal, tapi bisa mereng ya. Karena hurufnya udah tebal duluan. Nah ini ya. Sini bisa, ini bisa mereng. Jadi kita tidak merengkan. Oke, untuk style ini bisa menebalkan, memiringkan, dan memberi garis bawah. Kemudian menu berikutnya adalah curve ya. Nah ini pasti sudah paham. Kita bisa membentuk tulisannya ya seperti kurva. Nah, seperti ini ya. Bisa sampai 100% ya. Dibalik seperti ini. Minus 100%. Tapi kita nggak pakai. Ini biasanya kalau tulisan yang di logo atau apa nih seperti ini. Baik, ini sudah berubah nih. Kembalikan ini. Kemudian kita menggunakan background. Ya, warna background untuk tulisannya. Ya. Menunya maksudnya sudah. Ya. Maksudnya ini. Hampir jam 12 nih. Ya menunya masih banyak nih. Nah, nanti kalau yang lain nggak ada gampang. Ini kan teks ini nanti teks yang artinya kan sudah bisa berarti kan. Nah ini kita aktifkan backgroundnya sehingga nampak ya. Kita tentukan paddingnya ya seperti ini. Ya. Atau kita buat 0 aja radiusnya ya. Nah bisa seperti ini. Nah, ini bisa dicoba-coba ya. Untuk radiusnya ini bisa mempercantik. Kemudian warnanya kita ganti warna putih misalnya atau kuning ya. Terus lebih putih tapi tertutup yang di belakang. Nah, ini silakan diimprovisasi ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi pada kali ini kita tidak menggunakan background text, sehingga kita batalkan saja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah spacing. Misalnya nih, kayaknya agak rapat nih, ya kan? Nah, kita ingin ada space antar baris bawah atau atas, yang lebih dekat, atau antar hurufnya. Kita langsung coba. Nah, ini ya spacing. Nah, jadi ada ya. Ini lebih rapat, saking rapatnya. Nah, itu kalau antar huruf ya, letter. Ini bisa dilihat. Kalau antar kata di words ya, di sini. Nah, ini ya. Ini jaraknya antar kata. Oke, paham ya? Kita buat agak jarang sedikit. Nah, sampai di sini coba dipraktekkan. Yang lain nggak usah dulu kayaknya ya. Oh, ada nih masih ya, masih banyak ya. Nah, kita akan coba buat dia merapat ya, antar barisnya. Nah, ini ya. Menjauh atau merapat. Nah. Oke, kemudian garis ya. Nampak ya garisnya? Misalnya saya ingin garisnya biru. Nah, biru.
atau kuning. Ketebalannya kita bisa ukur. Nah, warnanya cocoknya. Nah, seperti ini. Karena mirip-mirip logo ya. Agak biru-biru. Nah, ini contohnya ya. Kemudian menu berikutnya adalah shadow ya. Shadow untuk menampilkan bayangan dari teks. Nah, nampak bayangannya. Ini secara defaultnya seperti ini ya. Warnanya hitam, kemudian opacity-nya 100 ya. Blue radius-nya sekian, tergolongnya sekian dan sekian. Nanti bisa diotak-atik sehingga sesuai dengan selera. Nah, ada juga inner shadow ya. Inner shadow ini tidak terlalu nampak kalau tulisannya hitam. Nanti boleh coba kalau tulisan putih. Kemudian emboss. Nah, nampak ya perbedaannya. Ini pencahayaan yang dia ingin kita lihat dari mana, seolah-olah nanti dia hurufnya timbul. Ya, huruf timbul. Ya, di sini kita bisa atur. Sudah mulai ngaji ya? Ini sekali lagi nggak apa. Nah, ini seolah-olah hurufnya timbul. Oke, selanjutnya adalah perspektif. Nah, ini kita ingin buat seolah-olah 2 dimensi atau 3 dimensi. Tapi ini, nah ya. Tapi ini kita nggak pakai, biasanya nanti untuk set ya. Ataupun kita buat seperti dia ini tertempel di dinding yang perspektif, tulisan ini. Nanti kita bisa buat dia perspektif juga. Nah, terakhir yang 3D ini kita belum pakai dulu ya. Kalau reflection ini jelas ya. Seolah-olah ada apa namanya? Bayangannya di bawah. Tapi ini kita nggak gunakan. Nah, baik. Sudah jam 12 kurang. Bagi yang sudah siap ya, nanti kita langsung boleh ini langsung istirahat ya jam 12 ya. Ustaz Ahmad. Ya, istirahat. Nah, sambil istirahat, buat artinya di bawahnya. Ya, tambahkan sendiri. Tadi kan udah tahu caranya nih. Tambahkan teks di bawahnya, kemudian edit, masukkan artinya. Nanti sambil saya istirahat, ya, masukkan artinya. Bisa, sebentar. Nah ini ya. Nah ini masukkan artinya. Dan seterusnya ya. Nanti dibuat di tugas pertama mungkin ya. Tugas pertama masukkan artinya. Nah seperti ini. Artinya saja ya. Nanti Al-Baqarah ayat 2-nya kita masukkan di teks lain. Oke. Nah ini disetting juga mirip-mirip kayak di atas. Ya, mirip kayak di atas. Baik, itu aja untuk pertemuan materi 2. Artinya dari sini alhamdulillah sudah bisa buat quotes ya. Yang insya Allah nanti setelah ini kita akan coba buat yang lebih yang lebih susah lagi ya. Bisa. Itu untuk brosur promo, apakah itu event-event ya ataupun brosur sekolah, PPDB dan seterusnya secara sekilas saja. Nah seandainya nanti memang nggak cukup waktu, ya nanti mungkin yayasan akan menambah
pelatihan ini sehingga kita memang betul-betul bisa nanti membuat sesuai dengan keinginan kita, ingin buat brosur, ingin bisa buat quotes, ingin bisa buat promo event-event, ingin buat fundraising dan seterusnya, ya. Tapi kami serahkan ke Ustaz Ahmad, tafadhol. Insyaallah nanti sambil istirahat bisa otak-atik terjemahannya. Silakan Ustaz Ahmad. Baik, alhamdulillah baru saja kita selesai untuk materi yang kedua kita, dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, maka untuk sementara kita break dulu, break isoma. Kita kembali lagi pukul 2, saudara. Siap. Atau terlalu lama pukul 2? Setengah 2 ya? Gimana nih peserta? Memang kalau dari rantaunya pukul 2. Kami insyaallah standby nih kan. Habis sholat. Kita pengen cepat mulai, cepat selesai gitu kan. Boleh. Nanti dikabari aja jam berapa. Setengah 2 boleh. Registrasi mulai pukul setengah 2. Dan jika pukul setengah 2 sudah peserta yang sudah ada semua, ya kita langsung mulai aja gitu ya. Jadi kalau nanti peserta di setengah 2 belum ramai, kita tunggu sampai jam 2. Siap. Dengan ini kita break. Ini Zoom-nya gimana? Tetap aja? Oh, tetap gimana Ustaz? Nggak masalah. Boleh juga. Ini kan saya sambil ngerjain, nanti mungkin ada yang lihat. Untuk yang rekaman OBS itu Ustaz, nggak lanjut kan? Kita maksudnya sampai udah selesai nanti baru saya matikan. Berarti kan ini kan kosong nih sekitaran 2 jam. Di OBS terekam juga tuh. Nanti kita post aja. Bisa di-cut atau di-post di OBS-nya. Iya, bisa. Misalnya kan 2 jam tuh kosong, nggak ada apa-apa kan. Di memori aja. Iya. Siap. Baik, insyaallah.